Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Jamaah majlis kajian ba'da subuh yang dirahmati Allah, segenap pengurus dan DKM masjid yang dimuliakan Allah. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-10, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada kita tentang penyesalan penghuni neraka dengan menggunakan kalimat yang cukup mengguncangkan hati. Dan penyesalan itu terjadi dan sudah tidak ada gunanya. Dan di situ Allah sebut tentang dua penyebab mereka menyesal, yaitu tidak mau mendengar dan tidak mau berfikir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, kata Allah, duh, seandainya dahulu kami mau untuk mendengar dan memikirkan peringatan-peringatan yang datang kepada kami di waktu itu. Ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami tak mungkin menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala sedang mendidik kita sebagai hamba-hambanya, bahwasanya kebinasaan manusia itu terjadi pada hari akhir. Itu bukan semata-mata karena kurangnya informasi. Informasi itu sudah ada, tetapi kebinasaan itu terjadi disebabkan karena tertutupnya hati untuk mendengar dan lumpuhnya akal untuk berpikir. Dua penyebabnya ini. Makanya mereka katakan, lau kunna nasma'u aw na'qilu. Seandainya kami itu dahulu mendengar dan berpikir tentang peringatan-peringatan dari Allah lewat rasul-rasul yang Allah kirimkan, tetapi mereka tidak mau dengar. Mereka bukan tidak memiliki telinga, tetapi mereka tidak mau mendengar kebenaran. Mereka bukan tidak memiliki akal, tetapi mereka tidak mau menggunakan akal tersebut untuk mencari nilai kebenaran. Inilah penyakit yang amat sangat berbahaya ketika manusia itu hanya mau mendengar sesuai dengan keinginannya, atau hanya mau membaca sesuatu yang membenarkan prasangkanya. Ada orang dia hanya mau dengar apa yang sesuai keinginannya. Kalau tidak sesuai dengan keinginannya, dia tidak mau dengar. Di skip sama dia. Hanya mau dengar yang tertentu saja. Tidak mau dengar nasihat, dia hanya mau dengar yang lain. Atau membaca apa saja yang betul-betul dia anggap hanya membenarkan prasangkanya. Atau yang lainnya, menerima sesuatu dari sudut pandang yang menguatkan egonya atau nafsunya. Jika itu terjadi, maka yang dia cari bukan lagi kebenaran, tetapi yang dia cari adalah pembenaran.
Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-18, Allah itu memuji hamba-hamba Allah yang betul-betul mau mendengar perkataan yang datang dari siapa saja, lalu dia mengambil yang terbaik dari perkataan tersebut. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, yaitu orang-orang yang mau mendengar segala macam bentuk perkataan atau ucapan yang datang dari sudut mana saja. Fayattabi'una ahsana, dan dia mengambil yang terbaik daripada ucapan-ucapan, perkataan-perkataan, kalimat-kalimat yang sampai kepadanya. Ulaika alladzina hadahumullah, mereka itu adalah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah orang-orang yang memfungsikan akal yang telah Allah berikan pada diri. Jadi salah satu cara untuk merengkuh hidayah itu adalah dia berusaha untuk membuka telinganya dan membuka akalnya. Maka Allah katakan ulaika alladzina hadahumullah, mereka itu adalah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Saya kasih contoh. Abu Lahab dan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, itu di awal dakwah Nabi, dua-duanya menolak Nabi. Dua-duanya menampik risalahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di kemudian hari Umar ibn Khattab beriman. Abu Lahab tetap dalam kekafirannya sampai meninggal dunia. Kenapa? Karena Umar ibn Khattab memberikan kesempatan bagi dirinya untuk mendengar dan berpikir tentang ayat-ayat Allah yang sampai padanya. Berbeda dengan Abu Lahab. Abu Lahab itu tidak pernah memberikan kesempatan pada dirinya sendiri untuk mendengar risalah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi itu kalau berada di hadapannya, Nabi mau ngomong langsung di-cut sama dia. Atau bahkan sampai dia berusaha berkali-kali membubarkan tempat dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar dulunya memusuhi Nabi, bahkan dia termasuk orang yang cukup keras menentang dakwah Nabi. Tetapi ketika dia berhadapan dengan saudari perempuannya, kemudian setelah itu dia mau mendengar apa yang dibaca oleh saudari perempuannya, dan setelah itu dia merenung sejenak, dia beriman. Yastami'una al-qaula, tadi mau mendengar ucapan, ya. Kemudian mengikut yang terbaik daripada ucapan yang sampai kepada dia. Allah katakan ulaikal ladzina hadahumullah, mereka itu adalah orang-orang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya orang yang beriman itu adalah orang yang tidak menutup telinganya dari pihak lain. Orang yang beriman itu adalah orang yang mampu untuk berlaku adil terhadap kebenaran, walaupun kebenaran tersebut datang dari orang yang tidak dia sukai sekalipun. Orang mukmin itu dia tidak takut untuk membaca, dia tidak takut untuk mendengar, dia tidak takut untuk berpikir. Karena orang mukmin itu yang dia cari bukan kebenaran egonya, tetapi yang dia cari itu semata-mata mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, jika seseorang itu melihat sesuatu dari satu sudut pandang, dari sudut pandang kebencian, dari sudut pandang hawa nafsu, maka orang tersebut bakal hilang kejernihannya. Maka pada saat itu ia melihat tetapi dia tidak memahami. Dia mendengar tetapi dia tidak mau mengambil pelajaran. Dia sudah dengar itu di ujung jalan sana, 4 hari lalu ada kecelakaan karena banyak motor
lawan arus. Dia dapat informasi itu 4 hari lalu ada motor suka lawan arus tabrakan. Hari kelima dia ke sana, dia jalan di sana bawa motornya, tetap dia lawan arah. Berarti dia sudah dengar. Dia sudah dengar ada kejadian berapa hari lalu. Tapi ketika dia ke sana, dia jalan dengan motornya, dia lawan arah juga, mendengar, tetapi dia tidak mau mengambil pelajaran. Atau dia berbicara, tetapi pembicaraan yang dia lakukan tidak berdasarkan landasan ilmu. Pada saat itu yang dia bela bukanlah kebenaran. Yang dia bela adalah bagaimana dia mengedepankan egonya dan nafsunya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu jenis kebodohan yang lebih parah daripada orang yang tidak belajar, yang lebih parah daripada orang yang tidak sekolah, yang lebih parah daripada orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, bahkan lebih berbahaya daripada ketidaktahuan itu sendiri. Kebodohan itu adalah ketika seseorang itu merasa bahwasanya dirinya mengetahui segala sesuatu. Pada saat itu ia tidak akan mau mendengar, dia tidak akan mau menerima nasihat, dia tidak mau mengakui kesalahan. Setiap kritik itu dianggap sebagai serangan, setiap masukan itu dianggap sebagai penghinaan, dan setiap perbedaan terhadap dirinya dia menganggap sebagai serangan atau ancaman terhadap harga dirinya sendiri. Dan ironisnya, kebodohan tersebut seringkali tidak tinggal di kepala orang-orang yang tidak berilmu. Terkadang kebodohan tersebut dia bersemayam di kepala orang-orang yang punya gelar akademik yang begitu tinggi, bersemayam di hati orang-orang yang kekayaannya melimpah, atau di balik pakaian-pakaian orang-orang yang terhormat. Kebodohan inilah dalam bahasa Islam disebut dengan jahiliyah. Kenapa dibilang dulu orang-orang Arab zaman jahiliyah? Dibilang jahiliyah kenapa? Karena kebodohannya mereka tidak mau menerima risalah Muhammad SAW. Mereka dikatakan jahiliyah, apakah mereka benar-benar bodoh atau kebodohan? Mereka tidak benar-benar bodoh. Mereka peradaban mereka maju, sastra mereka tinggi. Abu Lahab itu bodoh enggak, pinter dia, kaya, berduit, salah satu kepala kabilah, pengikutnya banyak, anak buahnya bejibun. Tapi kenapa dikatakan jahiliyah? Karena dia merasa dia yang paling benar. Dia tidak mau menerima apa yang datang dari risalahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka coba kita perhatikan dalam Al-Quran ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-67. Nabi Musa alaihissalam itu kan berhadapan dengan Bani Israel. Pertanyaannya, Bani Israel itu bangsa pinter atau bodoh? Pinter. Bahkan mereka adalah bangsa yang mendapatkan privilege dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah tetapkan faddaltukum 'alal alamin. Allah katakan, Allah jadikan mereka itu utama, punya karunia-karunia spesial di alam semesta, Bani Israel. Tapi coba perhatikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 67. Nabi Musa itu setiap kali ia berhadapan dengan Bani Israel dan mereka suka mengajukan banyak pertanyaan kepada Musa alaihissalam, dan pertanyaan yang mereka ajukan itu karena kejahilan mereka, bukan karena mereka bodoh, tetapi karena kejahilan mereka. Dan Nabi Musa di Al-Quran itu diabadikan, itu setiap kali Nabi Musa akan menjawab pertanyaan mereka, Nabi Musa bilang apa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar aku tidak menjadi bagian daripada orang-orang yang bodoh. Itu doa Nabi Musa. A'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah, an akuna minal jahilin,
agar tidak menjadi bagian daripada orang-orang yang bodoh. Ini kalimatnya sederhana kan? A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Tetapi kalau kita renungi, ini dalam akan maknanya. Nabi Musa tidak minta perlindungan kepada Allah dari kemiskinan. Nabi Musa tidak minta perlindungan kepada Allah dari kehilangan kedudukan atau jabatan. Nabi Musa meminta perlindungan kepada Allah dari kebodohan, dari kejahilan. Mengapa? Karena kebodohan ini awal daripada malapetaka kehancuran. Kebodohan ini dia melahirkan kesombongan. Kesombongan melahirkan penolakan terhadap nilai kebenaran. Dan penolakan terhadap nilai kebenaran itu pada akhirnya menghancurkan segala macam bentuk sendi-sendi kehidupan. Maka dalam pandangan Islam, jahil itu tidak selalu berarti tidak tahu. Jahil bukan tidak tahu. Bani Israel itu jahil, bukan mereka tidak tahu itu sapi. Ya. Kan Nabi Musa bilang, Allah perintahkan saya untuk kalian cari sapi. Mereka sudah tahu sapi itu apa. Tapi kan karena jahilnya mereka tanya kan, sapinya modelnya kayak gimana, betina atau jantan, warnanya apa. Jahil. Ya. Sudah tahu. Jadi jahil itu tidak identik selalu dengan tidak tahu. Ya. Jadi dalam Islam dikatakan yang disebut dengan jahil itu adalah ketika seseorang itu kehilangan kemampuan untuk tunduk kepada kebenaran, walaupun kebenaran tersebut berdiri tegak di hadapannya, itu jahil. Ketika seseorang kehilangan kemampuan untuk tunduk pada nilai kebenaran, walaupun kebenaran tersebut berdiri tegak di hadapannya, disitulah orang tersebut dikatakan sebagai manusia yang jahil. Seseorang bisa saja dia punya gelar akademik yang panjang dan banyak, tapi jahil. Bisa saja ada pemimpin jahil, seperti Firaun. Jahil dia. Dia tahu nggak Nabi Musa ini Rasul? Tahu. Dia berkali-kali lihat kebenaran yang ada pada Musa alaihissalam. Tetapi dia jahil. Dia lebih mempertahankan kekuasaannya ketimbang mengikuti risalahnya Musa alaihissalam. Bisa aja ada tokoh masyarakat jahil. Bisa saja orang yang setiap hari berbicara tentang agama, tapi dia jahil. Kapan itu? Ketika kesombongan itu menguasai hatinya. Karena kebodohan yang paling berbahaya itu bukan kebodohan akal, tapi kebodohan yang paling berbahaya itu kebodohan hati. Bal'am itu tokoh agama. Bal'am alim. Ya. Menurut riwayat Bal'am, dia bisa dapat informasi dari Arash atas izin Allah. Yang zuru ila sama, kalau dia lihat ke langit, dia dapat informasi. Bal'am. Kalau dia ngajar, itu dikatakan belasan ribu orang-orang alim belajar sama dia. Bal'am. Tapi apa akhir cerita Bal'am? Sombong ya. Ya. Dan kita jangan kaget kalau bertemu dengan kondisi-kondisi seperti ini. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang informasi itu melimpah dan dapat kita akses dari mana saja. Tetapi kebijaksanaan terasa begitu langka. Teknologi semakin canggih, tetapi kedewasaan moral semakin kering dan jauh ke belakang. Kita bisa mendapatkan ribuan nasihat di zaman sekarang. Tinggal tekan tombol, ribuan nasihat masuk dalam hitungan detik. Tetapi sekarang kita sulit menemukan orang yang mau menerima nasihat itu.
walaupun ribuan nasihat bertebaran di media sosial. Kita bisa mengakses jutaan buku sekarang. Tidak perlu ke toko buku lagi. Tinggal buka PDF, sudah bisa mengakses jutaan buku. Sekarang bawa kitab, nggak pakai nenteng kitab, cuma bawa laptop aja nih, udah isi berapa? Udah ribuan kitab ada di sini semua. Ya. Tetapi semakin mudah, tetapi semakin sedikit orang yang mau belajar. Kitabnya sudah gampang, tapi sedikit yang mau belajar. Zaman sekarang kita bisa berbicara dengan siapa saja, kapan saja, di seluruh dunia. Tetapi kita di zaman sekarang ini semakin sedikit menemukan orang yang memiliki kemampuan untuk mendengar. Dunia saat ini seolah-olah berhadapan dengan paradoks besar, yaitu ilmu semakin banyak, ilmu semakin bertambah, tetapi hikmah semakin berkurang. Sedangkan Nabi itu diperintahkan sama Allah dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi Allah itu panggil Nabi untuk menyeru kepada umat itu bukan bil ilm, tapi bil hikmah. Karena ilmu tanpa hikmah sia-sia. Ilmu tanpa hikmah, dia tidak akan mudah menembus hati-hati manusia dan mengubah hati manusia itu yang keras menjadi lembut, yang kasar menjadi baik, yang tidak beriman menjadi beriman. Itu semuanya dengan bil hikmah. Saat ini kita saksikan yang dicari itu bukan nilai lagi, tetapi nilai tukar. Yang diprioritaskan itu bukan lagi integritas, tetapi popularitas. Udah nggak bicara lagi integritas, yang penting populer. Sekarang orang bikin kanal YouTube, dia nggak pandang itu ini berintegritas atau tidak. Yang penting banyak subscribernya. Mau itu melanggar moral, ini baru-baru rame ini. Minuman keras. Jadi viral. Udah nggak ada lagi nilai moralitas, udah nggak ada. Yang dikejar saat ini bukan lagi keberkahan, tapi keuntungan. Hari-hari orang bicara bukan berkah lagi. Untung berapa? Dapatnya apa? Zaman dulu orang hidup sederhana dengan warung kecil yang dia punya, dia jaga warung kecil itu. Anak 5 orang semuanya sarjana. Sekolahnya bagus-bagus. Saya ingat dulu waktu saya masih remaja, masih tinggal di Menteng sana, masih ngekos di sana, dekat kantor pos lama Pak. Kantor pos lama itu masuk ke dalam daerah Kalipasir itu. Kalau malam cari makanan di depan itu ada tukang jual pecel ayam suami istri depan kantor pos lama. Kita suka duduk makan di situ. Itu tukang jual itu. Kita ngobrol-ngobrol, itu kan jual pecel ayam. 2 apa 3 orang anaknya kuliah kedokteran, jual pecel ayam. Jawabnya apa? Sederhana aja. Yang penting berkah. Ngomongnya itu. Dan Allah berkahi. Tapi saat ini yang dibicara apa? Untung berapa? Bukan bilang berkahnya berapa atau berkahnya di mana ini. Akhirnya jamaah sekalian, jangan kaget kalau kita akhirnya sering bertemu dengan orang yang semakin mudah tersinggung ketika dinasehati. Nasihat yang diberikan kepadanya itu dianggap sebagai mengganggu kenyamanan yang selama ini dia bangun. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, ingat dalam Al-Qur'an, Allah sudah gambarkan semuanya itu. Allah sudah gambarkan. Antum lihat dalam Al-Quran, Al-Baqarah 206. Allah katakan begini, ada di antara manusia, wa idza qila lahu ittaqillah akhadhatul 'izzatu bil itsm. Jika dibilang sama dia, takut sama Allah, nanti Allah marah, nanti Allah murka, nanti akan ada teguran dari Allah. Ini Allah tidak restu.
Ada sebagian orang, kata Allah, kalau dibilang sama dia begitu, ada temannya nasihatin dia begitu, ingin luruskan dia, akhazatul izzatu bil ismi, maka akan bangkit kesombongannya, kemudian dia dengan teganya melakukan tindakan dosa. Artinya bisa saja dia nyinyir sama orang yang menasihati dia, atau dia mengintimidasi orang yang menasihati dia, atau dia persekusi orang yang menasihati dia, atau dia kriminalisasi orang yang menasihati dia. Al-Quran yang sebut. Dan orang seperti ini, kata Allah, fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Maka tempatnya itu cukuplah baginya neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi ayat ini kalau kita lihat sebenarnya relevan juga dengan kehidupan zaman sekarang. Ada orang tersinggung bukan karena dia difitnah. Orang kalau difitnah tersinggung masih wajar. Ada orang dia tersinggung bukan karena dia difitnah, tetapi ketika dia diingatkan dia tersinggung. Ada orang dia begitu marah bukan karena dia dihina, tetapi dia begitu marah ketika dia dikoreksi. Ada orang dengan mudah dia memutuskan tali silaturahim bukan karena dia dizalimi, tetapi ketika dia merasa egonya terusik oleh nilai kebenaran, dia jauhi orang yang sebenarnya ingin meluruskan dia, dia jauhi, dia putuskan hubungan. Padahal orang yang paling rugi dalam Islam itu adalah orang yang kehilangan kesempatan untuk memperbaiki dirinya karena dia terlalu sibuk mempertahankan egonya. Rugi orang seperti itu. Karena kesempatan untuk memperbaiki itu di sini, di dunia. Dan mereka yang rugi itu adalah orang yang kehilangan kesempatan untuk memperbaiki dirinya, padahal kesempatan itu ada. Dan dia bisa untuk memperbaiki. Tapi dia lebih suka mempertahankan ego. Disinilah kita belajar banyak dari para salafus salihin, orang-orang saleh zaman dahulu. Itu yang semakin tinggi kedudukan mereka, semakin merendah hati mereka. Bukan semakin sombong, tapi semakin merendah hati mereka. Kita lihat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Umar ini waktu dia jadi pemimpin suka dikritik dia, dan banyak kritikan datang ke dia. Umar itu belum kerja udah dikritik, belum kerja Pak. Dia baru diangkat nih, baru diangkat secara aklamasi setelah Abu Bakar meninggal dunia, ditunjuklah Umar. Umar langsung pidato di hadapan masyarakat di Madinah. Dia mengatakan, saya Umar, kalian tunjuk saya untuk mimpin kalian. Saya akan berusaha sekuat saya untuk mengurus kalian. Saya minta tolong sama kalian, kata Sayyidina Umar. Kalau saya lurus, saya baik, sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya dalam memimpin ini, tolong bantu saya, tolong dukung saya, tolong bersama saya, kata Sayyidina Umar. Tapi kalau kalian lihat saya bengkok, tidak lurus, tidak sesuai yang Allah kehendaki dan Rasul ingini, tolong tegur saya, kata Sayyidina Umar. Tolong kritik saya. Itu kata Sayyidina Umar. Lagi bicara begitu, ada anak muda di belakang teriak, berdiri dia, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang mukmin. Ya, kenapa? Dia bilang, kalau saya lihat kau bengkok, dia angkat pedangnya, saya luruskan engkau dengan pedangku. Ini Sayyidina Umar belum kerja, baru kasih kata sambutan. Apa dia tersinggung? Apakah Sayyidina Umar bilang apa? Kamu ini saya belum 100 hari kerja, belum setahun. Nggak ngomong gitu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nggak bilang sama pengawalnya, tuh lihat siapa tuh orang, catat namanya. Enggak. Sayyidina Umar bilang sama anak muda itu dengan senyum, dia bilang apa? Wa'in, katanya. Ya, nggak apa-apa. Walaupun kau harus luruskan saya dengan pedang. Sayyidina Umar. Maka ada salah satu doa Pak,
yang dibaca oleh Sayyidina Umar bin Khattab, doa buat para pengkritik. Didoain sama dia. Dan itu doa itu masyhur. Rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Kata Sayyidina Umar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, memberikan karunia, memberikan kasih sayang, cinta kasih kepada siapa? Kepada orang yang menghadiahkan padaku aib-aibku. Didoain baik sama dia. Dibilang agar yang suka kritik dia dikasih rahmat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Jadi Umar itu dia tidak pernah menganggap bahwasanya kritikan yang diberikan kepada dia itu sebagai serangan. Dia anggap sebagai hadiah. Hadiah. Kata Sayyidina Umar, daripada nanti gue dikritik di akhirat, mendingan gue dikritik di dunia. Umar tidak pernah menganggap bahwasanya kritikan yang diberikan padanya itu sebagai penghinaan, tapi dia anggap sebagai bentuk cinta kasih kepada dirinya. Bahkan terkadang yang mengkritik dia diam-diam, itu Sayyidina Umar yang bongkar di kemudian hari itu. Sayyidina Umar bongkar di halayak ramai. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pernah datang kritik Sayyidina Umar. Jadi ada kebijakan Sayyidina Umar yang dianggap kurang tepat. Itu Sayyidina Ali datang, kan orang-orang dulu cara kritiknya itu beretika, tidak teriak-teriak. Sayyidina Ali datang kunjungi Sayyidina Umar, masuk ke ruangannya, ngomong, kasih tahu, ini yang kau sampaikan ini kurang tepat, begini-begini. Bicara empat mata, nggak ada yang tahu. Dan setelah keluar, Sayyidina Ali juga nggak nyanyi di luar, nggak panggil wartawan. Wah, habis ngomong begini, habis juga pulang Sayyidina Ali, selesai. Sayyidina Umar berapa hari kemudian dia ngomong di hadapan umum, dia ngomong, laula ibna Abi Thalib lahalaka Umar. Sayyidina Ali nggak cerita, tapi dia yang ngomong, kalau bukan karena Ali bin Abi Thalib, aku sudah celaka. Orang, kok bisa begitu? Iya, dia datang, dia tegur saya. Benar tegurannya, betul. Ngomong dia. Apakah dengan begitu Sayyidina Umar jatuh martabatnya? Enggak. Hilang harga dirinya? Enggak. Tetap terkenal sampai sekarang. Tetap diingat sampai sekarang. Tetap dikenang sampai sekarang. Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Jadi sebenarnya kalau kita berpikir positif, orang yang sedang menunjukkan kesalahan yang ada pada diri kita itu, sebenarnya dia sedang membantu kita untuk melihat sesuatu apa yang tidak mampu kita lihat. Mohon maaf Pak, kita punya luka di punggung Pak. Kita tidak bisa lihat dengan mata kita. Kita butuh mata orang lain untuk melihat luka tersebut dan mengabarkan kepada kita di mana letak luka itu dan seberapa besar luka tersebut dan obat apa yang tepat bisa dipakai untuk mengobati luka itu. Begitu pula dengan kesalahan kita. Sayangnya masyarakat saat ini mereka sibuk memperbaiki foto profilnya ketimbang memperbaiki jati dirinya. Foto profil diedit dulu pakai AI, gonta-ganti. Kapan edit jati diri? Ini keadaan yang terjadi di masyarakat kita. Maka orang lebih takut kehilangan integritas, orang lebih takut kehilangan popularitas ketimbang integritas. Orang lebih takut kehilangan pengikut daripada kehilangan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal sejarah mencatat dan sudah diucapkan dalam Al-Qur'an berkali-kali bahwasanya kehancuran-kehancuran yang terjadi pada umat-umat terdahulu itu disebabkan karena kesombongan kecil yang dibiarkan tumbuh menjadi besar. Ini sudah habis waktunya? Belum ya? Bunyi apa tadi? Alarm belum ya? Jadi sejarah itu membuktikan bahwasanya kehancuran yang terjadi pada umat-umat terdahulu itu disebabkan kesombongan kecil yang dibiarkan tumbuh menjadi besar. Contoh utamanya iblis. Coba lihat itu tentang iblis. Dia kenapa terusir dari rahmatnya Allah? Apakah dia tidak berilmu? Ilmu tinggi banget ilmunya iblis.
dia berilmu, dia sangat mengenal Tuhannya, sangat kenal Allah iblis. Bahkan dia bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia hidupnya sejajar dengan para malaikat di surga. Namun gara-gara apa? Gara-gara kesombongannya. Karena kesombongannya dia menolak kebenaran. Maka di Al-Quran dikatakan apa? Aba wastakbara. Dua itu, ada dua tahapan kan? Aba wastakbara. Enggan menerima nilai kebenaran. Akhirnya dia wastakbara, menjadi sombonglah dia. Ya, itu sombong dia. Itu dia ngomong sama Allah. Dia bilang apa? Asjudu liman khalaqta tinan. Ngomong gitu dia sama Allah. Emang gue harus sujud nih sama yang kau ciptakan dari tanah? Ibarat dia bilang, ini kan anak kemarin sore, kan lebih senior gue. Lamaan gue di sini. Hati-hati nih di komplek nih ada yang suka bilang begini. Emang siapa lu? Ah, lu baru berapa tahun di sini? Gue dari komplek ini belum dibangun, gue udah duluan di sini. Satpam berarti dia duluan di situ. Itu kata-kata yang berbahaya itu. Ya. Dia enggan itu. Enggan, dia nggak mau. Lalu dia bilang, ana khairum minhu. Aku jauh lebih baik daripada diri. Ilmunya ada. Tapi ilmu yang dia punya, dia pakai untuk asumsi dirinya. Jadi orang tinggi ilmu kayak apa? Kalau datang perintah Allah, syarat utamanya apa? Tunduk aja sama perintah Allah. Harus kalahkan segala macam pengetahuannya. Tunduk sama perintah Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun, bukan dia tidak tahu tentang kebenaran yang dibawa Nabi Musa alaihissalam. Tetapi kekuasaan yang dia pegang itu membuat dia untuk tunduk kepada kebenaran Musa alaihissalam. Ya. Maka ini kisah sepanjang sejarah ini. Yang menghancurkan bukan karena kekurangan pengetahuan, tetapi karena keengganan menerima kebenaran. Makanya coba lihat Imam Syafi'i, ulama besar Imam Syafi'i, Pak. Mazhabnya itu diikuti oleh banyak orang Asia termasuk orang Indonesia. Imam Syafi'i itu ada ucapan yang menarik. Dia bilang apa? Kullama izdattu ilman bijahli. Setiap kali bertambah ilmuku, bertambah pula pengetahuanku bahwa betapa masih bodohnya aku. Itu ngomongnya. Nah ini sekarang orang baru duduk di 3-4 majlis, baru tahu 3-4 hadis, dia bikin kanal YouTube, dia kritik ulama-ulama besar yang terdahulu. Kitab-kitab ulama-ulama besar yang ngarang ratusan kitab, dicaci maki sama dia. Nauzubillah. Dia tunjukkan kehebatannya. Ini Imam Syafi'i ulama besar. Dia bilang apa? Kullama izdattu ilman bijahli. Setiap kali bertambah ilmuku, bertambah pula pengetahuanku bahwasanya betapa masih bodohnya. Dan kita semua ini diminta tanggung jawab sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Jangan sekali-kali mengikuti apa yang engkau tidak punya pengetahuannya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, semuanya kata Allah, semuanya bakal diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dilanjutkan dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat, fatabayyan. Allah katakan, semua informasi yang datang kepada kita itu Allah perintahkan kepada kita untuk melakukan tabayyan. Ya. Telitilah dengan sungguh-sungguh. Tabayyun itu teliti dengan sungguh-sungguh. Atau periksa berita tersebut tentang kebenarannya. Di dua ayat tadi itu ulama mengatakan bahwasanya ada dalam fondasi keilmuan itu ada hal penting yang harus dilakukan oleh manusia, yaitu berpikir, merenung, melakukan klarifikasi, cross check.
betul-betul menjadi hamba Allah yang berusaha untuk mendengar dengan adil dan memeriksa dengan ilmu, mendengar dengan adil, memeriksa dengan ilmu. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak menyesal di hari akhir. Kita benar-benar mau dengar dan mau berpikir. Mau dengar, merenungkan. Habis waktu? Saya tambah dikit. Soalnya udah terang-terang. Saya tambah satu kisah nih, Bang. Nabi itu kirim Mus'ab bin Umair ke Madinah. Sebelum Nabi masuk Madinah, Nabi kirim Mus'ab. Syiar dakwah ke sana. Ngajarin Quran. Mus'ab ini orangnya sabarnya orang. Lembut dan sabarnya orang. Tetapi semua orang kalau ketemu dengan Mus'ab, duduk dengarin Mus'ab, pasti masuk Islam. Itu kehebatannya dia. Dulu waktu itu Mus'ab baru masuk di Madinah, ada namanya Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az itu, Sa'ad bin Mu'az tokoh orang-orang Ansor di Madinah yang masih kafir waktu itu. Sa'ad bin Mu'az, dia nggak suka sama Mus'ab bin Umair, nggak suka dia. Lalu ada orang ngadu-ngadu, diadu domba nih. Dia bilang Mus'ab nantangin lu, ngajak duel. Kalau Mus'ab nggak pernah ngajak orang duel. Ini satu temannya datang manasin si Sa'ad bin Mu'az jagoan, kepala suku Bani Abi Ash'al. Dia bilang apa? Oh, lu jual gue beli, kata dia. Berangkat dia ke sana, bawa tombak. Dia teriak Mus'ab. Mus'ab nginep di rumah sepupunya Sa'ad bin Mu'az, udah masuk Islam. Dia bilang, ya Mu'az, keluar kau, ayo kita duel. Mus'ab keluar, senyum Mus'ab. Kata si Sa'ad bin Mu'az, lu jangan cengar-cengir, ayo berantem kita. Enggak, kata Mu'az. Kata si Mus'ab, enggak. Katanya lu mau berantem sama gue? Enggak. Terus kata Mus'ab apa? Ya Sa'ad, duduk sebentar sama saya yuk, ngobrol. Sa'ad ini sudah tahu Mus'ab ini jangan diajak ngobrol, pasti masuk Islam. Dia nggak mau. Enggak, gue nggak mau ngobrol, gue datang kemari ngajak berantem. Kata Mus'ab bin Umair, enggak, saya datang ke sini, masuk Madinah, masuk Yasrib, bukan ngajak orang berantem, saya ngajak orang berislam. Nggak mau. Mus'ab bujuk. Mus'ab ini pinter ngomongnya. Dia bujuk. Dia bilang gini aja deh. Kau duduk sama saya hitungan menit aja, sebentar aja, 2 menit, 3 menit, nggak apa-apa. Kau dengar apa yang saya ucapkan, kau nggak usah jawab. Kalau kau suka kau ambil, kalau kau nggak suka kau buang jauh-jauh. Akhirnya kata Sa'ad apa? Oke, kalau begitu jangan lama-lama ya. Dia pikir kalau lama-lama bahaya. Sebentar aja, gue mau dengar dia ngomong apa sih. Duduk. Mus'ab karena tahu waktunya sempit, Mus'ab bin Umair hanya membaca beberapa cuplikan ayat Quran di hadapan Sa'ad bin Mu'az. Karena Mus'ab ini bacanya dengan ikhlas, tulus, masuk ke hati Sa'ad bin Mu'az. Dia mau dengar kan? Dia mau buka telinganya. Kata Mus'ab, lu buka telinga lu sebentar aja, terus mikirin apa yang saya sampaikan. Itu aja dia bilang. Dibaca, dengar, dia mikirin apa yang terjadi. Dia bilang sama Mus'ab, di agamamu kalau mau pindah ke agamamu apa yang kami lakukan? Dia kata Mus'ab, kau mandi besar, nanti duduk di hadapan saya syahadat. Nah, kebetulan di rumah sepupunya, dia bilang, mana kamar mandi? Kamar mandi, dia mandi. Habis mandi, syahadat. Mau mendengar, mau berpikir. Ini salah satu sahabat Nabi yang usia keislamannya pendek, cuma 6 tahun. 6 tahun aja dia. Itu Nabi masuk di Madinah, dia ikut perang bersama Nabi, perang Badar, perang Uhud dia ikut, perang Khandaq dia ikut, cedera parah, tewas. Cuma 6 tahun keislamannya, meninggal di usia 37 tahun. Tapi menurut riwayat hadis, waktu dia meninggal dunia, itu Nabi sampai mengatakan, ihtazzatil arsh.
Arasy Allah itu berguncang karena kematiannya Sa'ad bin Mu'adz. Karena kesetiaan dia sama Nabi. Bayangkan tadinya musuhi Mus'ab, delegasi dakwah Nabi, jadi setia sama Nabi. Karena mau dengar, mau berpikir. Dan setelah dia masuk Islam, Pak, dia mengislamkan seluruh kabilahnya. Seluruh kabilah Bani Abi Ash'al semuanya masuk Islam. Dia kepala suku, diislamkan semua. Gimana nggak masuk Islam, Pak? Warganya dia diancam sama dia. Kalau kalian tidak ada yang mau syahadat, nggak boleh ngobrol sama gue. Nggak boleh datang ke dia, nggak boleh minta solusi sama dia. Sedangkan dia ini kepala suku. Suka orang datang ke dia, minta solusi, Dia bilang apa? Kalau tidak mau bersyahadat, tidak boleh ada yang datang tanya apa-apa sama saya. Semuanya syahadat. Berislam. Ajakannya Sa'ad bin Mu'adz. Gara-gara apa itu? Mau dengar, mau wallahu a'lam. Semoga Allah hadirkan keberkahan buat kita, Allah sehatkan kita, Allah afiatkan kita, Allah kabulkan hajat kita, Allah jauhkan kita dari penyakit, dari musibah, dari bala, dari ujian. Allah hadirkan keberkahan buat negeri kita, Allah amankan negeri kita, Allah kuatkan para pemimpin negeri kita, Allah hadirkan kedamaian buat negeri kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi